Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos. Pada kesempatan ini yang mau kita bahas adalah materi kelas 11 tentang kesetimbangan kimia. Berikut adalah contoh soal kesetimbangan. 1. Dalam ruang yang bervolume 3 liter terdapat sistem kesetimbangan 2 HBr gas bereaksi setimbang membentuk gas H2 dan gas Br2. Pada saat kesetimbangan tercapai, terdapat 0,25 mol gas H2, 0,25 mol gas Br2, dan 0,5 mol gas HBr. Hitunglah Kc. Dari persamaan reaksi ini, ya, kita lihat HBr setimbang membentuk H2 dan Br2, maka kita perhatikan nanti koefisiennya. HBr koefisiennya 2, kemudian H2 koefisiennya 1, Br2 koefisiennya juga 1. Maka Kc nanti adalah konsentrasi produk dipangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan dipangkat koefisien. Maka sebelum kita ke rumus Kc-nya, kita tentukan dulu konsentrasi masing-masing zat ini. Tentunya konsentrasi dalam molar. Molar berarti mol per liter. Maka yang pertama konsentrasi HBr, mol HBr lah dibagi volume larutan. Ya, konsentrasi H2 sama ya, mol H2 dibagi volume larutan. Konsentrasi Br2 berarti mol Br2 dibagi volume larutan. Jadi kalau kita lihat data di soal, HBr ya berarti 0,5 dibagi 3. Kemudian H2 0,25 dibagi 3. Br2 0,25 dibagi 3. Inilah molaritas dari semua larutan. Kemudian kita tentukanlah rumus Kc-nya ya. Rumus Kc berarti konsentrasi produknya adalah H2, berarti konsentrasi H2 dikali dengan konsentrasi Br2 dibagi konsentrasi HBr pangkat koefisien, karena produknya tadi koefisiennya masing-masing 1, tidak usah ditulis, tapi karena koefisien dari HBr ada 2, berarti konsentrasi HBr dipangkat 2. Kemudian kita masukkanlah harga-harga dari konsentrasi masing-masing. Yang pertama H2 berarti 0,25 ya dibagi 3 dikali ya 0,25 dibagi 3 sama kebetulan dibagi sekarang 0,5 dibagi 3 pangkat koefisiennya tadi 2. Maka kita selesaikanlah. Kalau ini nanti kuadrat berarti 3 kali 3. Ini 3 kali 3 berarti nanti pembaginya sama. Berarti matilah itu nanti kita kalikan ini. Maka bentuknya seperti ini ya. Ini tadi dikali 0,25 dibagi 3 dikali 0,25 dibagi 3. Yang di bawah sekarang menjadi 0,25 ya. 0,25 ini karena dikuadratkan 0,5 kuadrat berarti 0,25. Terus ini 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 berarti matilah ya 3 kali 3 ini juga 3 kali 3. Tinggallah sekarang berarti mati ini 1 ya 0,25 tinggallah Kc sama dengan 0,25. Jadi sangat mudah. Kalau datanya sudah pada saat setimbang semua molnya sangat mudah, langsung kita cari konsentrasinya, kemudian langsung kita masukkan ke rumus. Tetapi kadang soal itu kan mula-mula diketahuinya dulu, baru saat setimbang diketahui berapa bereaksi, berapa terbentuk, itu nanti akan kita lihat variasi soalnya pada soal yang berikutnya. Baiklah, ini dulu yang untuk nomor 1. Jadi sangat mudah, akan kita lihat variasi soal berikutnya. Contoh soal kedua. Dalam suatu wadah yang volumenya 2 liter dimasukkan 0,1 mol Hi, lalu terurai menurut reaksi 2 Hi setimbang membentuk H2 ditambah I2, semua dalam wujud gas. Jika I2 yang terbentuk adalah 0,02 mol, hitunglah tetapan kesetimbangannya. Jadi yang pertama kita isi dulu data ya, data. Karena tadi soal nomor 1 semua mol itu sudah pada keadaan saat setimbang. Tetapi dalam soal ini yang pertama Hi
diketahui mula-mula. Berarti kita isi datanya di mula-mula 0,1 di sini. Kemudian setelah terjadi penguraian, terbentuklah I2. I2 ini terbentuk berarti di sini. Berarti kan mula-mula belum ada H2 ini. Jadi terbentuk, nah ini I2 terbentuk 0,02 mol. Nah, sesuai dengan perbandingan koefisien ya, 1:1:2. Maka yang terbentuk dan yang bereaksi atau terurai di sini adalah sesuai dengan perbandingan koefisien. Ini kemarin juga sudah kita kerjakan bentuk seperti ini dalam menghitung laju reaksi. Maka tentunya jumlah mol H2 yang terbentuk sama dengan mol I2 karena koefisiennya sama, yaitu sama-sama 0,02. Tetapi perbandingan koefisien H2 dengan HI 1:2. Maka jika konsentrasi H2 atau I2 0,02, maka tentunya mol dari HI adalah kali 2 menjadi 0,04 ini. Maka pada saat setimbang ya. Jadi kalau kemarin dalam laju reaksi yang kita hitung adalah ini yang bereaksi dan yang terbentuk. Tetapi dalam kesetimbangan adalah pada saat setimbang ini. Berarti S di sini ya, setimbang atau sisa adalah mula-mula dikurang yang bereaksi. Berarti yang di sebelah kiri dikurangkan 0,1 dikurang 0,04 tentunya 0,06 mol. Kemudian yang di kanan kita tambahkan. Karena mula-mula ini belum ada, berarti 0 ditambah 0,02 tetap 0,02 sama dengan I2 juga 0,02. Inilah bentuk molnya. Inilah jumlah mol dari HI yang di reaktan dan H2 dan I2 yang di produk. Kemudian kita tentukanlah molaritas dari masing-masing. Molaritas HI tentunya mol dikali volume. Volumenya 2 liter. Jadi nanti ya yang dalam keadaan setimbang ini kita hitunglah molaritasnya. Konsentrasi HI berarti mol HI dibagi dengan volume, berarti 0,06 dibagi 2 liter sama dengan 0,03. Kemudian untuk konsentrasi H2 ya 0,02 dibagi 2 ya. 0,02 dibagi 2 sama dengan 0,01. Kemudian konsentrasi I2 ya, berarti mol I2 dibagi volume berarti 0,02 dibagi 2 sama dengan konsentrasi H2 tadi, yaitu sama-sama 0,01. Kemudian ini akan kita masukkan ke hukum kesetimbangan ya. Hukum kesetimbangan di mana tadi masing-masing sudah kita dapat ya, konsentrasi HI, konsentrasi H2, konsentrasi I2. Jadi dari persamaan reaksi ini berarti Kc-nya adalah konsentrasi produk. Produknya adalah H2 dan I2. Kalikanlah konsentrasi masing-masing dibagi dengan konsentrasi reaktan, yaitu HI pangkat koefisien. Ya, yang di atas ini koefisiennya masing-masing 1, tapi HI koefisiennya 2. Masukkanlah harga-harga konsentrasi tadi ke dalam rumus, di mana H2 0,1, I2 juga 0,01 ya. 0,01 0,01. Kemudian konsentrasi HI ini 0,03 kuadrat ini. Berarti kalau kita kuadratkan ini berarti 10 pangkat minus 4 ya. Ini 3 kuadrat berarti 9. Berarti 9 kali 10 pangkat minus 4. Ini berarti matilah yang ini, tinggallah 1/9. Jadi Kc dari reaksi kesetimbangan ya 2HI setimbang bentuk H2 dan I2 sebesar 1/9. Demikianlah contoh soal sederhana untuk penentuan Kc dari kesetimbangan kimia. Pada pertemuan berikutnya kita akan melihat soal-soal yang lebih bervariasi lagi. Baiklah, sampai sekian pada pertemuan kali ini. Silakan tonton video pembelajaran berikutnya di Pak Bos Channel. Salam sehat.